Halo, selamat berjumpa di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita membahas masalah yang receh sebenarnya ya. Tapi sesuatu di balik yang receh itulah yang akan kita bahas malam ini ya. Itu sebabnya tema kita malam ini adalah ada udang di balik klepon. Nah, tahu pasti kan maksud saya, karena kue satu ini memang akhir-akhir ini menjadi viral begitu gara-gara ada meme atau meme yang mengatakan klepon itu tidak islami begitu. Tetapi yang menjadi aneh adalah begitu cepat ini meme itu menjadi viral, bahkan mengalahkan kasus isu-isu seperti Joko Chandra dan kasus keadilan yang lain atau kasus corona bahkan. Orang sibuk mengomentari klepon ini. Padahal ini adalah meme yang hoax atau fiktif begitu ya. Nah, mengapa begitu cepat ini bisa menyebar? Mengapa masyarakat kita bisa begitu mudah termakan hoax begitu? Benarkah ini adalah ulah para buzzer gitu? Nah, ini kita akan membahasnya bersama narasumber sudah hadir. Nah, ini ada Kak Teddy Gusnaidi nih. Nah, halo Kak Teddy. Ya, udah makan klepon? Sudah, plus wine. Ya, aduh, nah ngomong wine ini, lihat Kak Rocky ini, nah ini Kak Rocky ini agak gagal fokus lihat background di kameranya ini ya, banyak wine di belakangnya ini. Tapi siap kan ya diskusi kita malam ini? Ya, itu salah tadi, ada udang di balik klepon, ada wine di balik klepon. Oke. Ya. Iya, banyak banget itu ya. Mungkin untuk katanya penawar klepon itu ya, wine-nya. Nah, langsung ke Kak Syaganda Nainggolan juga. Halo, apa kabar? Halo, Assalamualaikum Sarita. Waalaikumsalam. Semuanya, pemirsa, teman-teman. Ya, nih soal klepon ini saya ingin ke Kak Teddy dulu ya, karena ini tertuduhnya loh Kak Teddy ya, orang menganggap ini kerjaan para buzzer ini. Jadi katanya dibikin sendiri, diviral-viralin sendiri, diribut-ributin sendiri jadinya oleh para buzzer ini. Karena kalau kita lihat akun yang pertama kali memposting setelah ditelusuri adalah Irene Cute Mom itu ya, yang ya pendukung Jokowi lah kalau dilihat, dan kemudian dibarengi oleh dengan bisa dikatakan akun-akun buzzer yang dalam waktu yang tidak lama. Kalau Kak Teddy sendiri sudah share atau posting soal klepon ini juga nggak kemarin? Saya jujur ya, soal klepon ini saya lihat, tapi saya nggak saya tidak pernah tanggapi. Cuma kemarin itu buat lucu-lucuan aja. Jadi iya, saya lihat posting juga kok kemarin. Posting soal klepon juga. Lucu-lucuan, coba baca tuh, kue apa yang melakukan kejahatan, nah, apa namanya, telepon mania, harusnya kan klepto, itu gitu-gitu aja, lucu-lucuan aja saya. Ya, tapi tahu nggak bahwa itu buat lucu-lucuan, tapi asalnya dari semacam ya tadi itu agama menjadi semacam olok-olok begitu, kata orang. Ya, enggak begini aja sebenarnya, kalau siapa yang menyebarkan itu dan dianggap bagian yang mengolok-olok, ya proses aja. Ya, kalau menurut Kak Teddy ini bener nggak ini kalau dilihat ditelusuri memang banyak para buzzer ini yang men-share begitu semangatnya ketika kasus Joko Chandra diem, kasus HIP diem, giliran kasus klepon keluar semua tuh. Ya karena lucu aja mungkin, karena dianggap menarik kan sekarang ini saking sudah banyak hal-hal yang serius ya, politik sudah terlalu banyak, kasus sudah terlalu banyak, sehingga ketika ada yang nyeleneh sedikit, ya itu dianggap lucu gitu. Jadi, bener. Saya sih nggak melihat bahwa itu bagian dari untuk menutup kasus atau menutup pemberitaan. Saya sih nggak melihat ke situ ya. Saya cuma melihat lucu aja, ada yang lucu sehingga orang menyebarkan hal yang lucu-lucu aja. Orang sekarang pengen yang lucu-lucu. Lucu aja ya, lupanya Kak Teddy ini bukan hanya lucu, lugu juga ya. Karena kan ini sudah jelas lah tendensinya kan seperti menyudutkan kelompok tertentu Kak Teddy. Ya, jadi kalau lihat di media sosial saya tuh tidak follow siapapun.
ya. Baik di Twitter saya, baik di saya itu saya tidak follow siapapun. Makanya saya memang tidak mendapatkan informasi-informasi itu. Saya cuma ngelihat. Tapi sepakat tidak jika meme itu sengaja ingin memancing di air keruh lah ya, memancing untuk memperolok agama tertentu atau golongan tertentu. Sepakat tidak? Kalau sampai detik ini saya melihat karena unik aja ya, karena unik kok ada makanan tapi tidak Islami gitu ya, memancing orang untuk menyebarkan, memancing orang untuk berkomentar saja. Tapi kalau di balik itu ada ada niat untuk mendidikkan agama, ya coba aja dipanggil siapa yang pertama kali menyebarkan itu. Kan menyebarkan terus mengedit itu kan ada pasalnya. Ya, tetapi yang unik, yang menyebarkan mungkin bisa diproses. Tapi yang unik begitu banyak orang lain ikut menyebarkan begitu ya. Bukan banyak sih, ya kalangan tertentu saja sih ya, you know who lah ya yang suka menyebarkan begitu. Nah, itu padahal kan sebenarnya mudah sekali untuk mengetes ini hoax apa tidak. Karena di situ ada nama Abu Ihwan Aziz. Tinggal di-track aja ini beneran atau tidak sebenarnya gampang. Tapi mereka tidak ada yang mau nge-track langsung nge-share. Ini ada apa kok tiba-tiba sudah tahu unik begitu tidak dicek dulu begitu loh bener atau fiktifnya. Memang selama ini yang menyebarkan berbagai meme itu ada yang mengecek nggak? Nggak ada kan? Dari berbagai kasus yang terjadi ya, berbagai kasus penyebaran yang ternyata meme itu tidak benar atau pemberitaan tidak benar, rata-rata memang tidak ada yang mengecek. Enggak mungkin. Jadi, ya kalau kasus yang itu anak kecil teroris itu seperti itu mungkin, tapi kalau banyak yang memang tanpa mengecek langsung menyebarkan, apalagi ini kan lucu nih, ini karena makanan gitu kan, jadi lucu aja. Ya. Kayak saya ini, saya nggak tahu itu sebenarnya kalau itu hoax atau tidak. Cuma terpancing untuk buat lucu-lucuan saja. Makanya masa nggak tahu sih sekelas Kak Teddy nggak tahu kalau itu hoax secara tidak jelas gitu kan, dari mananya, identitasnya juga tidak jelas. Masa nggak tahu kalau itu hoax? Nggak pernah, buat saya itu yang begituan itu nggak pernah saya pelajari, saya baca, karena buat saya nggak penting gitu. Yang lebih penting yang saya baca. Kalau yang begituan saya nggak pernah baca. Ini Kak Rocky, hal-hal yang receh, itu kan receh buat saya. Iya, Kak Rocky katanya receh itu nggak penting begitu, tapi nggak penting receh, tapi diributin di medsos begitu kan? Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Kamu lihat ada apa di balik telepon ini, Kak Rocky? Yang ributin juga orang-orang recehan kan? Ya sih harus juga. Oh itu sepakat. Nah ada maksud apa sih? Apakah ada udang di balik ini tadi itu? Apa nggak? Itu kayak Abu Nawas lagi ngeprank Harun Al-Rasyid dalam cerita 1001 Malam. Jadi yang bikin itu ya Abu Nawas, pintar dan mampu untuk menggoda orang. Ya udah, saya kasih poin bagus aja. Karena dia berhasil jadi headline di semua talk show gitu. Nah, di talk show-nya Rahma Sarita. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa begitu banyak orang yang tergoda mengikuti prank ini begitu ya? Apakah ini juga karena ada sentimen emosi, semangat kita tahu residu pilpres atau pilgub begitu ya, karena ada ketegangan antar dua kelompok ini sehingga jika ada yang sepertinya negatif tentang kelompok satu, yang kelompok satunya begitu semangat ini nyebarin, share. Ya itu yang selalu saya sebut, bahwa negeri ini kelihatannya nggak ada harapan karena digelayuti oleh para dungu, pihak kiri maupun pihak kanan, kan begitu yang terjadi kan. Jadi soal klepon itu tiba-tiba bisa membuyarkan persoalan ekonomi, membuat orang lupa bahwa presiden barusan mengangkat Erick Thohir, kekuasaan Sri Mulyani dipindahkan ke Erick Thohir, kekuasaan beberapa menteri dipindahkan ke situ. Kan mestinya itu yang diucapin orang kan. Tapi
kita ada di dalam masyarakat yang anomi sekarang, kalau saya pakai istilah sosiologi. Anomi artinya A artinya tidak, nomi artinya hukum, aturan, nggak ada aturan. Jadi anything goes saja, begitu diajukan isu, tiba-tiba bergerombol dalam isu klepon itu. Sambil kita nggak tahu kleponnya warna merah apa warna hijau, tapi isinya tetap panas kan. Jadi cara makan klepon mestinya diajarkan, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas itu. Kalau terlalu dingin nggak enak kleponnya, kalau kepanasan lidahnya terbakar tuh. Jadi mending terangin cara makan klepon supaya nggak banyak lagi dipersoalkan semiotiknya apa segala macam. Tapi saya mau katakan tadi, ini bukti bahwa masyarakat kita itu anomi, nggak ada pegangan itu, sehingga cari pegangan pada hal-hal receh semacam itu. Tapi apakah... saya kasih poin bagus loh. Saya puji yang bikin mengajukan kehebohan ini, dia berhasil tuh. Sama seperti Joko Chandra, dia berhasil memprank presiden. Dia prank kan. Sama kualitasnya. Bagian dari apa tadi pilkada ya atau apa? Ya residu pilgub DKI itu kan 212 bla 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 begitu kan. Ya, ini penting ini. Saya lihat bahwa perpecahan ini apapun yang dikeluarkan oleh kelompok A, maka dianggap tidak baik oleh kelompok B. Begitupun sebaliknya. Ini kan kalau dilihat memang saya lagi mempermasalahkan, bukan mempermasalahkan ya. Saya menganggap perpecahan ini muncul karena ada pilkada langsung. Pilkada langsung itu sumber perpecahan masyarakat. Itu yang terjadi sekarang, antar keluarga bisa pecah gara-gara pemilihan langsung. Terus antar teman, antar tangga bisa rusak. Nah, kalau seandainya kue klepon ini diluncurkan oleh teman-temannya Om Rocky Gerung, maka itu akan diserang oleh kelompok sebelah. Kalau kelompok sebelah yang mempublikasikan pertama kali soal klepon itu, maka akan diserang oleh kelompok Om Rocky Gerung. Baik, tapi ini Kak, tadi saya ingin ke Kak Syahganda dulu ya, soalnya sudah ini dari tadi nih kayaknya. Ya, Kak Syahganda, kalau dijelas tentang siapa yang me-up atau menaikkan isu ini, ya patut tertuduhnya ya kelompok yang ingin menjelekkan, memberi kesan negatif terhadap Islam begitu ya, seakan-akan Islam itu bodoh, Islam itu diolok-olok begitu kan. Tetapi dengan begitu banyaknya orang yang merespon, meng-share, meskipun mereka kadang-kadang sebenarnya akal sehatnya tahu itu hoax begitu ya, karena mudah sekali sebenarnya melacak untuk hoax atau tidak, tapi tetap saja dengan semangat nge-share begitu. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islamofobia ini masih besar di Indonesia begitu, meskipun kita mayoritas Islam? Ya, terima kasih Rahma ya. Ini kan sebenarnya kalau soal siapa ya, teknologi kan sudah mengajarkan banyak para perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang big data ya, seperti drone emprit itu bisa mengurai ya sumber-sumber pertama siapa yang mengeluarkan isu ini. Tapi yang menarik kan kapan dia keluar isu ini. Isu ini kan keluar sebenarnya ketika ada dua kejadian ya di Indonesia ini. Pertama, ketika secara publik Jokowi itu menunjukkan dia menyerahkan semua kepercayaannya ya kepada Prabowo Subianto. Sampai Prabowo ini ya di Kalimantan saya dengar ya semua menteri-menteri itu jauh, hanya Prabowo yang diajak oleh Jokowi bicara soal Indonesia ya dalam jangka pendek, khususnya soal ketahanan pangan. Jadi udah mulai banyak yang tersingkir ya, ring satu Jokowi lama dengan Prabowo yang semakin mendapat kekuasaan mengurus seluruh jenis ketahanan, baik ketahanan pangan, ketahanan air minum, ketahanan uang, semua hal yang menteri punya portofolio diambil alih oleh Prabowo dengan judul ketahanan nasional. Yang kedua, sekitar seminggu setelah itu,
Jokowi mengundang atau diundang atau didatangin oleh kelompok gengnya Fahri Hamzah. Ya, Fahri Hamzah ini di Indonesia masuk pada kategori Islam radikal. Fahri Hamzah ini, dan dia kemudian di Twitternya ya dan di medsos lain mungkin memposting selfie dia dengan Jokowi, ya, dengan Fahri Hamzah memuji-muji Jokowi. Nah, pada saat itulah muncul klepon itu. Jadi sebenarnya narasi yang dibangun oleh klepon itu bisa menunjukkan nih kadrun-kadrun ini sekarang sudah jadi temannya Jokowi. Ya, ini yang saya artikan dari pertarungan narasi klepon itu. Ya, saya mengikuti kebetulan karena saya kok ada kue yang saya suka kok menjadi bahan ejekan. Ya kan biasanya yang diejek kan manusia, ini jadi kue klepon yang kita makan tiap pagi. Makanya saya baca satu yang paling utama tentu Drone Emprit, karena Drone Emprit ini si Ismail Fahmi ini doktornya dokter bener, dia dokter dari Belanda di bidang big data. Ya, adik kelas saya di Institut Teknologi Bandung, dia sangat ahli di bidang big data, jadi sehingga tahu, dan dia yang membongkar bahwa isu klepon ini memang digoreng oleh kelompok yang dekat dengan selama ini dengan kelompok Jokowi. Apakah dia buzzer rupiah atau enggak, itu orang politik bisalah memberikan suatu penafsiran. Nah, tapi kenapa atau kapan ya timingnya itu diledakkan isu kadrun-kadrun ini setelah kasus Prabowo menjadi tangan kanan utamanya Jokowi saat ini, ya. Yang kedua adalah ketika Fahri Hamzah dan kawan-kawan yang sokol selama ini memusuhi Jokowi dan dianggap sebagai kelompok ekstrem kanan di Indonesia ini, ya, selfie dengan Jokowi. Nah, itu yang mungkin ketertarikan saya melihat kasus klepon ini. Ya, ini Kak Teddy sependapat bahwa ini semacam kata orang, wah seperti pengalihan isu lah ya. Sebelum ada dua kasus yang dicontohkan oleh Kak Syahganda, ada kasus Joko Chandra juga ya. Kemudian ada orang yang menyoroti pencalonan Gibran, begitu, yang mengkritisi. Tiba-tiba, beng, ada klepon, ini semuanya hilang, begitu. Jadi apakah ini kebetulan ataukah memang pengalihan isu kalau menurut? Mengingat yang menghembuskan ini golongan you know who. Ya, saya fokus pada yang awal ya, bahwa seolah-olah anti-Islam. Jadi saya lihat begini nih, kalau ini kan sebenarnya cuma narasi aja. Kalau seandainya itu dihembuskan awal oleh kelompok, kita bicara ya dalam tanda kutip kelompok yang anti Jokowi, maka yang muncul nanti narasinya bukan anti-Islam. Tapi karena kebetulan yang memunculkan meme ini dianggap kelompok Jokowi, maka dikatakan bahwa ya nggak mungkin dong yang memunculkan itu dari kubu satunya ini, karena beritanya kan negatif, merugikan dirinya mereka sendiri. Ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah mereka yang membuat meme itu, membuat hoax yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi maka saya bilang kalau dihembuskan awal oleh kelompok yang anti Jokowi, lagi-lagi dalam tanda kutip ya saya bilangnya, maka narasinya itu bukan anti Islam, itu kan begitu. Tapi karena kebetulan diangkat oleh kelompok, katanya orang kelompok pendukung Jokowi, maka itu diarahkan menjadi Islam. Kan memang seperti itu sekarang. Saya ke Kak Rocky nih. Kak Rocky, apa melihat ini, apakah benar bahwa orang ini tidak takut uangnya dikorupsi? Ada koruptor melenggang kanggung di Indonesia, tidak takut. Kemudian ada corona, tidak takut, begitu, dan lain-lainnya diam saja. Tapi giliran soal seperti ini keluar semua. Apakah menunjukkan bahwa ketakutan terhadap Islam itu memang lebih besar ternyata? Saya baru baca survei itu. Mohon maaf ya, koreksi ini Mbak Rahma ini selalu mengarahkan ke anti-Islam, selalu begitu gitu. Jangan, karena ini sudah judge gitu. Ya, karena isunya memang dianggap ini seperti karena kita tahu lah narasi yang terbangun kadrun begitu kan. Kadrun identik dengan golongan Islam kan yang dimaksud, ya kan?
bukan berarti yang menyebarkan bukan Islam kan? Apakah yang menyebarkan itu bukan Islam? Apa kelompok sebelah itu bukan Islam? Jangan gitu. Maksud saya, kalau mau benar-benar seperti itu, harus dibuktikan dulu bahwa oh si penyebar pertama siapa nih? Apa maksud Anda gitu kan? Nanti saya akan kembali ke Kak Teddy lagi, tapi saya ke Kak Rocky tadi. Silakan dilanjutkan Kak Rocky. Oke. Apa tadi masalahnya? Apakah ini benar bahwa memang ketakutan Islam terhadap Islam lebih besar daripada ketakutan terhadap corona atau masalah-masalah ketakutan ekonomi yang drop? Ini orang lebih peduli terhadap ini loh, lebih narasi yang dibangunkan setelah ada meme ini keluar bahwa kadrun itu ya dianggap terbelakang seperti itu. Saya bukan susah jawabnya, justru terlalu gampang untuk menjawab sehingga saya nggak perlu jawab. Yaudah deh, ini aja ringkasannya aja deh. Kan coba kita cari cara buat jawab soal-soal yang semacam ini dan yang sejenis yang juga banyak. Ini hari anak nasional tuh. Tanggal ini di dalam agenda Republik disebut Hari Anak Nasional. Nah, anak-anak itu nggak perlu kita dengar. Anak itu harusnya diawasi, jangan didengar perkataannya. Ya itu yang saya maksud. Karena dalam rangka merayakan Hari Anak, seharusnya kita saling mengingatkan bahwa anak-anak itu diawasi, jangan didengar. Jadi orang yang mendengar ocehan anak-anak itu bukan sekedar kadrun atau dia cebong, tapi anak TK. Golongan golongan balita. Tapi golongan balita ini banyak sekali loh, besar ternyata. Ya memang banyak, yang balita banyak. Karena yang dewasa pun mentalnya balita. Otaknya juga, yang udah dewasa pun otaknya nggak tumbuh. Lebih besar klepon daripada otaknya tuh kan. Jadi nggak bisa mengolah public opinion yang diselundupkan melalui cerita atau isu klepon ini. Saya mengerti yang dimaksud Kak Rocky ya. Memang ini saya sependapat bahwa ini receh segala macam iya. Tapi yang saya tidak mengerti bagaimana sesuatu yang receh ini begitu mudah begitu mudah viral, begitu mudah dibahas, bahkan melebihi kasus-kasus yang lebih serius begitu. Itu yang saya terangkan tadi, di dalam keadaan anomi, saya ulangi lagi konsepnya. Di dalam sosiologi atau dalam psikologi, keadaan anomi ini menimbulkan delirium, kebingungan orientasi itu. Delirium itu istilah gampangnya sakit jiwa itu. Jadi anomi menghasilkan sakit jiwa. Nah, fasilitas ini yang dimanfaatkan oleh para jenius hoaxer. Karena dia jenius kan lakukan itu. Jadi yang dungu adalah keadaan ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat keadaan ini jadi dungu? Ya ketiadaan kepemimpinan gagasan membuat masyarakat kita mudah ditumpangi oleh kedunguan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya tanya pada headline aja, karena saya udah malas untuk membahas sejauh apa itu. Kan itu soalnya kan. Pemerintah diberi tugas cerdaskan kehidupan bangsa, tapi nggak terjadi ternyata. Mudah sekali di-prank oleh klepon itu. Nah, yang salah siapa yang salah? Kalau rakyat tidak cerdas untuk membedakan apakah klepon itu Islami, apakah klepon itu Pancasilais, nggak penting juga. Karena soalnya adalah tadi daya tahan intelektual kita untuk menapis isu semacam ini tidak ada. Ya buktinya kan jadi viral, jadi dibahas itu. Tapi kalau saya melihat narasinya Kak Rocky itu bukan hanya semata-mata ketidakmengertian bahwa itu hoax dan lain sebagainya, tapi ada semangat mengolok-olok kelompok lain. Kelompoknya dikasih jilbab, dikasih surban seperti itu. Saya ngerti itu. Kan saya terangkan tadi, kalau daya tahan intelektual kita cukup memadai gitu,
Mau dikasih fasilitas apapun klepon itu nggak akan berguna, tidak akan menghasilkan kegemparan seperti sekarang. Itu maksudnya. Mau kleponnya dikasih bendera sebuah partai, mau kleponnya di belakangnya dikasih Garuda Pancasila, mau kleponnya dikasih macam-macam stigma, itu nggak akan mempan. Jadi klepon itu hanya mempan menjadi olok-olok atau menjadi simbol, ya sebenarnya simbol yang hendak memecah belah. Kalau masyarakatnya tidak punya cukup tameng intelek. Nah, siapa yang menyebabkan tameng intelek rakyat tidak cukup? Tanyakan pada rumput yang bergoyang di istana. Istana lagi ya. Karena memang itu, karena tugas konstitusi dari istana bikin rakyat jangan mudah terperangkap di dalam kedunguan. Faktanya terperangkap juga kan. Sekarang ini nih. Yang salah siapa coba? Coba yang salah siapa? Saya ingin ke Kak Syahganda. Yang salah siapa begitu ya?